Oke, kita masuk ke bagian aplikasi dari turunan. Ini merupakan penggunaan teori-teori tadi dari part 1 sampai part 5. Kita sekarang akan menggunakan teori itu untuk menyelesaikan soal-soal. Umumnya soalnya itu berbentuk soal cerita seperti itu ya. Oke, ini dia soal yang pertama. Sebuah kotak tanpa tutup, alasnya berbentuk persegi, mempunyai volume 4 meter kubik yang dibuat dari selembar karton. Agar karton yang diperlukan sesedikit mungkin, maka luas alas kotaknya itu berapa? Oke, kita buat dulu ya jaring-jaring baloknya lah, atau jaring-jaring prismanya. Itu alasnya adalah berbentuk persegi, berarti kurang lebih inilah alasnya itu. Nah, kalau ini X berarti ini juga X karena persegi. Kemudian ini kayak sisi sampingnya ya. Ini sisi samping, ini juga sisi samping, ini juga sisi samping, ini juga sisi samping. Nah, inilah jaring-jaring dari kotak tanpa tutup tersebut. Jadi nggak ada tutupnya ya. Istilahnya kalau ini kita lipat lagi, lipat, maka nanti akan terbentuklah si kotak tanpa tutup itu, gitu ya. Nah, kalau kita lihat tampak 3 dimensinya, berarti kurang lebih seperti ini dia. Ya, ini alasnya, gitu ya. Ini alasnya berarti ini X, ini juga X, ini T sebagai tingginya. Berarti panjang dari sini ke bawah, dari sini sampai sini adalah sepanjang T. Nah, dikatakan di soal volumenya adalah 4. Berarti volume prisma ya, karena bangun ini adalah prisma, volumenya itu luas alas kali tinggi. Berarti kalau kita lihat dari bentuk prisma ini, maka 4 meter kubik adalah luas alasnya X kuadrat dikalikan dengan tinggi. Tingginya adalah T. Nah, seperti itu ya. Oke, dibilang di soal agar karton yang diperlukan sesedikit mungkin. Ya, karton yang diperlukan itu harus sesedikit mungkin. Nah, dari sini ketahuan supaya karton yang diperlukan sesedikit mungkin, maka atau supaya kartonnya ini sangat sedikit, maka luasnya bangun ini harus sangat minimal, gitu ya. Luas bangun ini harus sangat minimal. Jadi kita buat dulu persamaan untuk luas bangun ini atau luas permukaan. Luas permukaan sama dengan ini X kuadrat, luas alasnya tambah 4 luas pinggir-pinggirnya ini. Ini X, ini T berarti X kali T. Ini juga ya, X, ini T berarti X kali T. Berarti ditambah 4 kali X kali T. Itulah dia luas permukaan. Nah, ini harus kita konversi satu variabel gitu ya. Ini harus kita konversi satu variabel. Dari persamaan ini kita tahu bahwa T sama dengan 4 per X kuadrat. Ini substitusilah kemari. Maka kita akan dapat rumus dari luas permukaan, yakni adalah X kuadrat ditambah 4X kali ini. Berarti 16 per X. Oke, atau 16 X pangkat minus 1. Ya, dibilang kan luas permukaannya harus sesedikit mungkin, ya kan? Berarti turunan pertama dari fungsi luas permukaan harus sama dengan 0. Itulah aplikasi turunannya. Untuk mencari fungsi nilai maksimum atau nilai minimum, maka turunan pertama si fungsi itu harus 0. Nah, berarti fungsi dari luas permukaan turunkan 1 kali sama dengan 0. Yuk kita turunkan 2X. Ini turunannya adalah minus 16, gitu ya. Minus 16 X pangkat minus 2 atau per X kuadrat. Oke, ini kita geser-geser, berarti kita akan dapat 2X sama dengan 16 per X kuadrat. 2X sama dengan 16 per X kuadrat, atau X pangkat 3 sama dengan 8. Oke, berarti X-nya adalah sama dengan 2. Nah, inilah nilai X supaya luas permukaannya itu
sesedikit mungkin atau minimal, supaya ini bernilai minimal. X-nya harus 2. Oke, yang ditanya itu luas alas, berarti X kuadrat yang ditanya. Berarti jawabannya adalah 4. Nah, itulah soal pertama untuk aplikasi dari turunan. Kira dapat ya. Jadi kalau ditanya minimum atau minimum, berarti turunan pertama sama dengan 0. Maksimum juga sama aja, rumusnya turunan pertama sama dengan 0. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Ini adalah tentang gambar dari fungsi, gitu ya, gambar dari fungsi. Nah, yang ditanya itu adalah suku banyak ini X pangkat 3 min 3X tambah K mempunyai 3 akar real yang berbeda. Ibaratnya kalau kita gambar fungsi Px ini, kalau kita gambar si Px ini, maka titik potong ke sumbu X ada 3 nanti. Ya, itulah yang dimaksud dengan 3 akar real yang berbeda. Ini titik potong sumbu X. Kemudian satu yang pasti di sini adalah si K itu merupakan titik potong sumbu Y. Nah, jadi bagaimana caranya? Oke, yang perlu kita gambar atau kita analisis adalah X pangkat 3 min 3X. Anggaplah dulu ada suatu fungsi lain namanya fx, yaitu X pangkat 3 min 3X. Hubungan fx dengan px adalah px ini merupakan fx yang digeser lah ya, digeser secara atas atau bawah, tergantung nilai dari k-nya gitu. Nah, coba ini kita gambar dulu. Oke, pertama gambarnya cari aja dulu kapan fungsi ini naik atau turun, atau maksimumnya kapan. Berarti turunkan sekali sama dengan 0, atau turunkan aja lah supaya semua ketahuan ya, supaya kita tahu kapan dia naik, kapan dia turun juga. Oke, 3x kuadrat min 3. Oke, kita faktorkan, berarti 3x kuadrat minus 1 atau 3x plus 1 x min 1. Nah, jadi dari sini ketahuan fungsi ini akan maksimum atau minimum ketika x-nya 1 atau min 1. Ya kan, pembuat 0 turunan pertama itulah maksimum atau minimum. Oke, kita buat dulu sketsanya ya. Oke, di min 1 sama 1. Nah, uji aja ya supaya kita tahu dia kapan naik, kapan turun. Angka 0 di tengah, masukin dulu angka 0 ke turunan pertamanya. 3 kali 0 kuadrat dikurang 3 itu adalah negatif. Berarti di sini negatif, di sini positif, di sini positif. Berarti fungsi ini akan maksimum, atau sorry, kalau dia positif berarti fungsi naik dia. Naik, di sini turun, di sini dia naik lagi gitu. Nah, kemudian kita bisa cari f0-nya supaya ada patokan gitu ya. F0 berapa? 0. Maka bagaimana gambar dari fungsi ini? Gambarnya pada diagram kartesius adalah seperti ini. Ini sumbu x, ini sumbu y, ini 0,0. Jadi gambar dari fungsi itu, fungsi fx pada koordinat kartesius adalah seperti ini dia. Oke, dia akan lewat dari 0,0, kemudian dia akan miring ke kanan dari min 1 ya. Sorry, dari min 1 sampai ke arah kiri, kemudian dari 1 sampai ke kanan, kemudian dari min 1 sampai 1 bentuknya gini. Berarti kurang lebih seperti inilah fungsinya. Nah, inilah gambar dari fx. Oke, kita mau tahu nilai k nya gitu ya, nilai k dari px. Nah, ini naikin aja, ini berapa titik potongnya terhadap sumbu y? 1 kan. Oke, itulah nilai k nya, berarti inilah nilai k itu. Nah, kemudian berapa titik potongnya terhadap sumbu x? Ada 3, berarti itulah banyak akar realnya gitu ya, banyak akar realnya. Kalau ini kita angkat ke atas, berapa banyak supaya tetap 3 titik potongnya terhadap sumbu x, maka caranya adalah
ini kita angkat, tapi jangan lebih dari sini, dari panjangnya ini gitu, jangan lebih dari panjangnya ini. Nah, ini juga boleh kita turunkan ke bawah, tapi jangan lebih dari panjangnya ini gitu ya, yang lebih dari panjangnya ini. Jadi nilai K itu seberapa jauh kita naikin ke atas atau kita turunin ke bawah, tidak boleh melebihi panjangnya ini gitu ya, tidak boleh melebihi panjangnya ini. Jadi batasnya itu adalah ibaratnya ini kita angkat gitu, ibaratnya ini kita angkat, nah ini terangkat ke atas, itu harus maksimal sepanjang ini, maksimal sepanjang ini. Jadi kita harus tahu berapa nilainya ini, berapa nilainya ini. Atau dengan kata lain, nilai K harus di antara F1 dan F-1. Itulah kesimpulannya. Oke, kita cari F1 berapa itu? F1 adalah 1 kurang 3 ya. 1 kurang 3 adalah minus 2. Kemudian F-1 adalah 2. Inilah nilai K ya, supaya tetap 3 titik potongnya terhadap sumbu X. Nah, itulah memang agak repot sedikit ya, agak repot sedikit. Coba nanti ulang-ulangi lagi supaya dapat poin saya apa. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk supaya bermanfaat bagi teman-teman Anda juga. Oke, sampai ketemu lagi kawan-kawan.